Oke, hai sobat rebahan. Selamat bersantai kembali di Cakil Way. Gimana kabar kalian hari ini? Saya berharap hari kalian menyenangkan dan apapun masalah kalian hari ini, semoga diberi jalan keluar yang terbaik. Di video kali ini, kita akan membahas alur cerita dari film berjudul Lolita yang dirilis pada tahun 1997, yang tentunya dibintangi oleh aktor dan aktris yang saya juga belum kenalan. Baik, tak perlu berpanjang lebar kali tinggi, segera siapkan cemilan, minyak gosok, tisu basah, amplas, ambil posisi ternyaman, dan fokus dengarkan suara saya. Film dibuka dengan memperlihatkan seorang pria yang mengendarai mobilnya dengan oleng. Pria ini bernama Tuan Humbert, atau kita panggil saja Om Humbert. Terlihat tangan Om Humbert ini memegang sebuah pistol dan dipenuhi bercak darah sambil membicarakan seorang gadis bernama Lolita. Lolita, light of my life, my sin. Lalu kita akan dibawa flashback ke tahun 1921, yang mana saat itu Om Humbert masih berusia 14 tahun. Layaknya seorang remaja pada umumnya, saat itu Om Humbert tengah jatuh cinta dengan seorang gadis yang tidak sengaja ia temui pada suatu siang. Ternyata gadis tersebut juga tertarik dengan Om Humbert, dan dalam sekejap keduanya saling tergila-gila. Namun belum juga sempat diajak mabar, mendadak sang kekasih harus meninggal dunia karena suatu penyakit, yang membuat Om Humbert berubah menjadi Humbert sad boy pada zamannya. Beberapa tahun setelah itu, tepatnya pada tahun 1947, Om Humbert yang telah dewasa bekerja sebagai pengajar di salah satu universitas di Amerika. Suatu hari saat liburan musim panas, Om Humbert memutuskan akan pergi ke Inggris untuk menyelesaikan sebuah buku yang sedang ia kerjakan saat itu. Setibanya ia di Inggris, Om Humbert berencana untuk tinggal di sebuah rumah seorang teman mendiang pamannya. Namun, saat ia tiba di alamat yang dimaksud, rumah tersebut sudah hangus dilalap api. Beruntung si pemilik rumah memiliki teman seorang janda yang siap menyewakan salah satu kamar di rumahnya untuk Om Humbert tinggali. Oke juga nih. Setibanya di rumah tersebut, akhirnya Om Humbert bertemu dengan janda yang dimaksud, yang kita panggil saja Tante Hayes. Si tante kemudian menunjukkan kamar yang akan ia sewakan yang mana kondisinya sangat berantakan dan dihiasi dengan sempak yang masih basah di kamar mandinya. Tante Hayes mematok biaya sewa sebesar $20 per bulan, dan harga tersebut sudah net atau tidak bisa ditawar lagi. Karena kondisi rumah yang tidak nyaman dan harga sewa yang cukup mahal, Om Humbert sempat berpikir untuk pergi dari sana. Namun si tante kemudian mengajaknya berkeliling di halaman rumah. Barangkali pemandangan di luar rumah bisa membuat Om Humbert tertarik. Tante Hayes selalu memperlihatkan anaknya yang bernama Lolita, yang lagi asik bermain air sambil membaca buku. Melihat Lolita yang lagi basah-basahan, seketika itu juga membuat Om Humbert melongo dan jadi sakne. Tanpa berpikir lagi, ia langsung setuju untuk tinggal di rumah tersebut. How much did you say the room was? Hari demi hari si Om semakin tertarik dengan Lolita. Ia seringkali diam-diam memperhatikan tingkah si Lolita. Sikap Lolita yang manja kepadanya membuat Om Humbert semakin tergoda. Semakin lama rasa ingin memiliki tumbuh semakin besar di dalam hati si Om. Bahkan suatu hari, ia sempat berharap terjadi bencana besar yang bisa melenyapkan ibu Lolita dan beberapa orang di sekitar rumah tersebut. Lalu, yang tersisa hanya Lolita yang akan berlari ke pelukan si Om. Berhari-hari tinggal di rumah Tante Hayes membuat Om Humbert dan si Tante juga semakin dekat. Namun dia tidak tahu saja kalau si Om sebenarnya mengincar Lolita putrinya. Tante Hayes kemudian bilang kalau ia berencana akan mengirim Lolita ke asrama sekolah agar Lolita bisa belajar disiplin dan patuh sama orang tua. Mendengar hal itu si Om menjadi resah karena akan berpisah dengan Lolita. Sebelum pergi Om Humbert melihat Lolita dari jendela kamarnya. Sampai tiba-tiba Lolita juga melihat si Om dan... Ya, setelah mendapat hadiah perpisahan dari Lolita, Om Humbert semakin jatuh cinta berjuta rasanya. 2 minggu setelah Lolita pergi, Om Humbert dan Tante Hayes akhirnya menikah. Setelah menjadi suami istri, si Om selalu berusaha untuk menghindari tugas pokoknya sebagai suami, yaitu ngepus reng dengan si Tante, dengan memberikan Tante Hayes obat tidur. Walaupun kadang tidak berhasil dan terpaksa ia harus bercocok tanam dengan si Tante. Hingga ia pergi menemui dokter untuk meminta obat yang lebih ampuh. What would you give me if you wanted to, just for 7 or 8, would stay asleep?
Saat pulang ke rumah, Om Humbert mendapati istrinya itu sedang menangis. Tante Hes sangat marah setelah membaca buku catatan Om Humbert yang telah menjelaskan kalau sebenarnya si Om tidak mencintai dirinya. Justru, ia malah tergila-gila dengan Lolita. Si tante lalu berkata kalau ia akan merelakan semuanya, termasuk rumah ini. Tetapi, ia akan memastikan kalau Om Humbert tidak akan pernah bertemu lagi dengan Lolita. Untuk menenangkan si tante, Om Humbert lalu pergi mengambilkan minum di dapur. Namun, saat akan kembali menemui Tante Hayes, tiba-tiba telepon berbunyi. Dan setelah diangkat, orang yang menelpon mengatakan kalau Tante Hayes baru saja meninggal. Tentu saja Om Humbert tidak percaya dan berpikir kalau itu hanyalah orang iseng. Karena Tante Hayes baru saja berbicara dengannya beberapa menit yang lalu. Namun setelah mencari-cari si tante, ia tidak juga menemukannya di dalam rumah. Si Om lalu mencarinya keluar rumah. Dan ternyata benar kalau Tante Hayes telah meninggal. Karena tertabrak mobil saat akan ke kotak surat dengan terburu-buru. Oh, God. She was walking to the mailbox. Om Humbert yang terlihat antara sedih dan senang lalu mengemasi barang-barang miliknya dan beberapa pakaian milik Lolita. Lalu ia pergi menjemput Lolita di asrama. She should be here any minute. Come on, come on. Here she is. Hi, Dad. Lolita bertanya di mana ibunya. Dan Om Humbert menjawab kalau ibunya sedang di rumah sakit karena sakit perut. Kemudian Lolita dengan barbarnya berganti pakaian di dalam mobil, yang membuat si Om kembali sakne. Tak sampai di situ saja, Lolita juga memberi kecupan manja hingga keduanya keasikan, dan hampir saja tertangkap kering oleh seorang polisi yang lagi patroli. Karena kemalaman, si Om lalu mengajak Lolita menginap di sebuah hotel. Awalnya, si Om memesan sebuah kamar dengan 2 tempat tidur. Namun yang ada hanya kamar dengan 1 tempat tidur, karena saat itu hotel tersebut sedang penuh. Setelah makan malam, Om Humbert menyuruh Lolita untuk tidur duluan. Sementara, ia akan keluar sebentar mencari udara segar. Tiba-tiba saja ada seorang pria yang mengajaknya bicara. Dia bernama Quilty, seorang pria cabul yang suka mencari mangsa dede-dede gemes. Quilty menanyakan apa hubungan Om Humbert dengan Lolita. Awalnya, Om Humbert menjawab pertanyaan Quilty dengan biasa saja. Namun karena omongan Quilty semakin ngelantur, Om Humbert meninggalkannya dan kembali ke kamar. Pagi pun tiba. Om Humbert yang baru saja bangun langsung mendapat kecupan manja dari Lolita. Tak kuat melihat tingkah Lolita yang sangat menggemaskan, mereka pun melakukan perpusrengan yang sangat nikmat. Don't tell me you never tried it when you were a kid. Setelahnya mereka kembali melanjutkan perjalanan. Lalu, Lolita meminta berhenti sebentar di pom bensin untuk ke kamar kecil. Seusai dari kamar kecil, Lolita meminta nomor telepon rumah sakit karena ia ingin menelpon ibunya. Tentu saja Om Humbert melarangnya dan menyuruhnya masuk ke dalam mobil. Namun Lolita terus memaksa. Hingga terpaksa, si Om harus jujur dan mengatakan kalau ibunya telah meninggal dunia. Setibanya di rumah, Lolita terus saja menangisi kepergian ibunya. Kini, apa yang pernah Om Humbert bayangkan benar-benar terjadi. Lolita tidak punya siapa-siapa lagi. Dan kepelukan si Om lah tempat Lolita menenangkan dirinya. Esoknya Om Humbert dan Lolita memutuskan untuk memulai sebuah perjalanan panjang ke seluruh negara bagian Amerika. Singkat cerita, sampailah mereka di sebuah tempat bernama Beardsley, tempat di mana Om Humbert mengajar di salah satu universitas. Mereka pun memutuskan untuk tinggal di tempat tersebut dengan menyewa sebuah rumah. Lolita kini juga telah disekolahkan di salah satu sekolah di kota tersebut. Dan Om Humbert lah yang mengurusi keperluan-keperluan Lolita setiap harinya. Hari-hari mereka lalui selayaknya ayah dan anak pada umumnya. Namun Om Humbert juga tidak lupa untuk mengajak Lolita ngepusreng dengan rutin di waktu-waktu luang. Jadinya ayahku adalah kekasihku ya. Suatu hari Lolita ingin mengikuti kelas drama di sekolahnya dan juga ingin meminta uang sakunya dinaikkan. Ia pun memintanya kepada Om Humbert dengan cara yang tidak biasa. Well, I think it should be $2. Om Humbert yang keenakan akhirnya tidak bisa menolak permintaan dari Lolita. I really do think it should be $2. $2. Hari demi hari tingkah laku Lolita semakin liar. Suatu hari Om Humbert mendapat telepon dari sekolah kalau Lolita tidak mengikuti pelajaran selama 2 hari berturut-turut. Sementara, setahunya Lolita selalu pergi ke sekolah seperti biasanya. Hal itu membuat Om Humbert jadi marah dan tidak sengaja menampar Lolita. Akhirnya keduanya pun bertengkar dan Lolita kabur dari rumah. Setelah seharian berkeliling mencari Lolita, akhirnya Om Humbert berhasil menemukan Lolita di sebuah kafe. Mereka pun berbaikan kembali dan memutuskan untuk pergi dari kota tersebut dengan melanjutkan perjalanan panjang mereka. Namun kali ini, Lolita meminta dialah yang akan memilih kemana mereka akan pergi. Di tengah-tengah perjalanan, Om Humbert menyadari kalau mereka sedang diikuti oleh seseorang.
ia pun menyuruh Lolita mencatat nomor polisi dari mobil yang mengikuti mereka. Om Humber juga melihat ada seorang laki-laki yang berbicara dengan Lolita saat sedang berhenti di pom bensin. Ia pun buru-buru keluar dan mencari orang tersebut. Namun orang tersebut sudah tidak ada. Si Om pun segera pergi dari sana dan melanjutkan perjalanan. Singkat cerita, mereka tiba di sebuah kota dan mereka kembali menginap di sebuah penginapan. Setelah sedikit membersihkan diri, Om Humber pamit keluar sebentar untuk belanja. Namun saat ia kembali, ia mendapati Lolita dalam kondisi yang berantakan. Ia tahu kalau Lolita telah dinikmati oleh orang lain. Ia pun bertanya siapa yang telah melakukannya. Namun Lolita hanya cengengesan. Beberapa malam setelah itu, Om Humber mendapati Lolita yang terlihat sangat pucat. Dan saat ditanya, Lolita menjawab kalau ia merasa tidak enak badan. Om Humber lalu membawanya ke rumah sakit. Dan dokter mengatakan kalau sakitnya Lolita diakibatkan oleh virus. Tapi bukan virus yang berbahaya. Ia cukup dirawat saja 1 malam di rumah sakit. Dan mereka akan kembali mengecek perkembangannya esok hari. Om Humber rencananya akan menemani Lolita di rumah sakit. Namun dokter menyuruhnya untuk pulang dan beristirahat saja di rumah. Esoknya Om Humber yang baru bangun langsung menelpon rumah sakit untuk menanyakan keadaan Lolita. Namun pihak rumah sakit mengatakan Lolita sudah dijemput oleh seseorang yang mengaku sebagai pamannya. Dan orang tersebut juga telah melunasi biaya rumah sakit Lolita. Mendengar hal itu tanpa basa-basi si Om langsung pergi ke rumah sakit. Dan dengan barbarnya, ia mengamuk ke semua perawat dan dokter yang ada di sana. Namun tiba-tiba ia melihat ada polisi yang datang ke sana. Tak ingin mendapat masalah, Om Humber segera meminta maaf atas perilakunya dan pergi dari tempat itu. Setelah itu, Om Humber yang curiga kalau orang yang telah menculik Lolita adalah orang yang mengikutinya selama ini, mulai mendatangi kembali hotel-hotel yang pernah ia kunjungi bersama Lolita. Ia mengecek buku tamu dari setiap hotel untuk mencari tahu, barangkali ada nama orang yang sama setelah namanya di buku tamu setiap hotel. Setelah berhari-hari mencari, Om Humber tetap tidak bisa menemukan Lolita ataupun petunjuk soal orang yang ia curigai. Dan ia pun akhirnya terpaksa merelakan Lolita. Sampai 3 tahun kemudian, ia mendapatkan surat dari Lolita yang mengabarkan kalau dirinya saat ini sudah menikah dan tengah mengandung. Ia meminta tolong kepada Om Humber untuk mengiriminya uang karena ia sedang kekurangan. Berapapun jumlahnya akan ia terima. Akhirnya Om Humber mendatangi rumah Lolita dan mendapati Lolita yang tengah hamil. Saat melihat Lolita, perasaan Om Humber masih sama seperti dulu. Si Om lalu mengajak Lolita untuk ikut dengannya dan pergi dari rumah itu untuk hidup bersamanya. Ia bahkan rela untuk merawat anak yang sedang dikandung Lolita karena rasa cintanya kepada Lolita. Namun Lolita menolaknya karena saat ini ia sudah memiliki keluarga baru. Meskipun berat, Om Humber mencoba untuk menghargai keputusan Lolita. Dan ia juga tetap memberikan uang untuk Lolita. Namun, sebelum pergi si Om menanyakan siapa orang yang menculiknya hari itu di rumah sakit. Lolita pun menjawab, orang itu adalah Kilty. Ya, orang yang mengajak Om Humber ngobrol waktu itu di hotel. Setelahnya, Om Humber pergi menemui Kilty di rumahnya. Dengan penuh rasa kesal, Om Humber mencoba bertanya apa alasan Kilty menculik Lolita, yang membuatnya harus terpisah dengan gadis yang sangat ia cintai itu saat ini. Namun Kilty malah merendahkan Om Humber dengan mengatakan kalau si Om tidak layak menjadi seorang ayah. Ia menganggap Lolita lebih pantas tinggal bersamanya di rumah mewahnya itu. Mendengar jawaban Kilty itu, Om Humber jadi tambah marah dan langsung menembak Kilty saat itu juga hingga tewas. Kemudian terlihat scene yang sama seperti di awal film tadi, di mana Om Humber yang mengendarai mobilnya dengan oleng sehabis membunuh Kilty dikejar-kejar oleh polisi. Namun yang ada di pikiran Om Humber saat itu hanyalah Lolita. Setelah cukup lama berlari, akhirnya Om Humber berhasil tertangkap dan dijebloskan ke penjara. Lalu di akhir film dijelaskan, Om Humber meninggal di penjara akibat jantung koroner pada tahun 1950. Sedangkan Lolita meninggal saat melahirkan di hari Natal di tahun yang sama, dan tamat. Seperti itulah kira-kira alur cerita dari film Lolita. Makasih ya buat teman-teman yang sudah nonton hingga akhir. Menurut kalian, pesan apa nih yang bisa dipetik dari film ini? Tuliskan di kolom komentar ya. Ayo dukung juga channel ini dengan subscribe, like, dan share video ini karena dukungan dari teman-teman sangat berarti bagi saya untuk perkembangan channel ini. Semoga video ini bisa menghibur teman-teman semua. Dadah!